Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Inaitur Rezikoh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah pemberdayaan ekonomi yang beranggotakan Niken Ayu, M. Khairus Sobirin, dan Fauzi Anwar akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kemiskinan di Indonesia. Langsung saja kita simak video berikut. Poin A, fenomena kemiskinan. Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia, khususnya Indonesia pada saat ini, yaitu adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara pemahaman, yaitu mencakup 1. Gambaran tentang kekurangan materi. Jadi orang miskin itu sulit mendapatkan pendidikan yang maksimal, seperti orang yang biasanya. Kemudian yang kedua adalah gambaran kekurangan tentang kebutuhan sosial, keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi. Jadi orang miskin itu sulit untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya. Terus orang miskin itu merasa bahwa dirinya itu selalu terkucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, karena orang miskin itu adalah sulit mencari pekerjaan. Kemudian poin B, proses terjadinya kemiskinan. Proses terjadinya kemiskinan itu ada 4. 1. Laju pertumbuhan penduduk. Karena setiap tahun pertumbuhan penduduk di Indonesia itu selalu meningkat. Kemudian yang kedua, angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan. Karena terjadinya over pertumbuhan penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan, itu memicu adanya kemiskinan dan pengangguran. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang telah dijelaskan dalam poin kedua tadi, kurangnya pendidikan itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga menimbulkan berbagai banyak permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu adalah kurangnya perhatian dari pemerintah. Saya Muhammad Khairus Sobirin akan melanjutkan materi tentang kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia adalah kemiskinan. Pada saat ini, Indonesia belum mampu menanggulangi masalah tersebut. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada 2 strategi, yaitu pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan pokok mereka. Yang kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman yang pertama meliputi gambaran kekurangan materi yang biasanya juga mencakup kebutuhan pangan sehari-hari. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkecilan, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. F. Kemiskinan pedesaan. Kemiskinan di Indonesia dan di seluruh dunia berfokus di daerah pedesaan. Dengan sekitar 23.600.000 penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan seperti yang didefinisikan oleh Statistik Indonesia. Kemiskinan di pedesaan Indonesia diperburuk oleh bencana alam. Kedua konsep dihubungkan oleh kerusakan bencana alam lakukan untuk infrastruktur termasuk
sanitasi, listrik, dan fasilitas air. Di Indonesia mengalami 3 jenis bencana alam: angin, ribut, banjir, dan gempa bumi. Infrastruktur yang rapuh di daerah rawan bahaya merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan biaya ekonomi dan sosial bencana alam. Banyak orang tidak hanya kekurangan di daerah pedesaan, tinggal di perumahan yang tidak memadai, tidak dibangun untuk menahan bencana alam, karena semakin banyak infrastruktur dibangun di daerah pedesaan untuk mengatasi kemiskinan, banjir, dan gempa bumi. Dan sebagai bencana alam, peningkatan keparahan, kebutuhan untuk pengurangan risiko bencana dan transfer risiko menjadi lebih jelas. Sekian dari saya. Kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 6,42 juta atau meningkat 1,63 juta dibanding September 2019. Penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat mencapai 7,38% pada Maret 2020. Untuk penduduk miskin di pedesaan tercatat meningkat 0,22% pada Maret 2020 menjadi 12,82%. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan di Indonesia rata-ratanya adalah 2.118.678 per rumah tangga. Untuk meringankan beban pengeluaran, pemerintah mengupayakan program seperti PKH, Rastra, dan bantuan pangan non-tunai PIP, PIPK. Didorong pula perbaikan jaminan sosial melalui program jaminan sehat atau jaminan kesehatan nasional, serta reformasi subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui UMKM, pengembangan ekonomi, dan memperluas akses pekerjaan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta menjaga stabilitas harga. Permasalahan kemiskinan. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Pada saat ini pemerintah Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada 2 strategi yang harus ditempuh, yaitu pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan bahan pokok. Yang kedua, memberdayakan masyarakat miskin agar mempunyai kemampuan untuk usaha dan mencegah kemiskinan baru. Faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan yaitu SDM, SDA, dan sistem. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pertama, meliputi kekurangan materi yang biasanya mencangkup kebutuhan pangan sehari-hari. Yang kedua, tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan dan ketergantungan. F. Kemiskinan pedesaan. Kemiskinan di Indonesia dan di seluruh dunia berfokus di pedesaan. Dengan sekitar 23 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Statistik mencerminkan 3 dari 5 orang Indonesia yang tinggal di pedesaan, di mana pertanian merupakan pekerjaan utama. Infrastruktur yang rapuh di daerah rawan bahaya merupakan faktor kunci untuk meningkatkan biaya ekonomi dan sosial bencana alam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika kurang paham atau masih sulit untuk dipahami, mari kita diskusikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.